Setengah jam berlalu sejak Dr. Rick Pratama tiba di apartemen Avalanche. Pemeriksaan berjalan lancar, tensi normal. Suhu tubuh memang agak tinggi, tapi tidak terlalu parah. Avalanche hanya kelelahan berat dan butuh istirahat total. Kini gadis itu sudah tertidur di kamarnya setelah meminum obat dan bubur hangat yang sempat Raka belikan tadi. Di ruang tamu, Raka dan Rick duduk berhadapan. Rick meneguk minuman yang disuguhkan Raka sambil menggelang pelan. Serius, Raka, seumur hidup aku baru lihat kamu kayak begini. Raka yang duduk bersandar di sofa menatapnya datar. Begini gimana? Rick menunjuk Raka dengan sendok kecilnya. Begini, panik, impulsif, nyetir sendiri, ngebut ke Senopati cuma karena satu orang. Dan bukan orang tuamu. Raka menghela napas. Dia sedang sakit. Iya, tapi kan bukan pingsan di jalan. Hanya demam ringan. Rick terkekeh. Tapi kamu datang seolah mau evakuasi korban bencana. Raka meliriknya sekilas. Kalau aku tidak datang, kau juga tidak akan buru-buru ke sini. Tentu saja tidak. Rick menegakkan badan, pura-pura tersinggung. Aku dokter profesional, bukan pengantar cinta pasien demam. Raka mendengus. Tapi kamu tetap datang. Rick tersenyum lisik. Ya, karena penasaran. Aku pikir pasienmu itu politisi penting atau artis terkenal. Ternyata ia sengaja menggantung kalimatnya. Lalu menatap Raka dengan tatapan nakal. Memang artis terkenal. Raka memutar bola matanya. Kau menyebalkan hari ini. Dan kamu jatuh cinta. Raka berhenti seketika, menatap Rick dengan ekspresi serius. Tapi tatapan itu justru membuat Rick makin geli. Astaga, lihat tuh wajahmu. Kamu bahkan gak bisa menyangkal. Rick tertawa kecil. Biasanya kamu bilang itu tidak relevan atau aku tidak punya waktu untuk hal semacam itu. Sekarang, diam. Pertanda bahaya. Raka akhirnya mendesah. Rick, aku tidak jatuh cinta. Aku hanya peduli. Rick mengangkat alis. Oh ya, kamu biasanya bahkan gak peduli kalau direkturmu demam 3 hari berturut-turut. Tapi satu gadis ini, iya, mencondongkan tubuh ke depan. Bisa bikin kamu manggil dokter jam 11 siang dan ninggalin rapat penting. Raka menatap kosong ke meja, seolah mencari jawaban logis. Tapi semua alasan terasa konyol sekarang. Ia menghela napas pelan, lalu berkata lirih. Aku cuma gak suka lihat dia sendirian. Nada suaranya tenang tapi jujur. Rick berhenti tertawa. Ia menatap sahabatnya itu, dan kali ini senyumnya melunak. Hati-hati, Raka. Kalimat itu sudah menandakan kamu mulai tenggelam. Raka menatapnya sekilas. Aku masih bisa berenang. Yakin? Rick meneguk kopi terakhirnya sambil berdiri. Soalnya dari tadi kamu lihat ke arah kamar tiap 2 menit sekali. Raka pura-pura tidak mendengar. Tapi matanya memang sempat melirik pintu kamar yang sedikit terbuka. Rick mengambil tas medisnya. Oke, pasien sudah aman. Dia cuma butuh tidur dan cairan. Aku titip kamu Jati suster untuk menjaganya. Hati-hati bagaimanapun. Dia sangat cantik Tuan Raka, ucapnya, sambil mengedipkan satu mata. Aku bukan suster, jawab Raka datar. Kalau begitu, Jati penjaga hati saja. Rick menyeringai puas melihat wajah. Raka menegang setengah detik. Ya ampun, aku harus nulis ini di jurnal pribadi. Raka Bratajaya akhirnya jatuh cinta. Raka berdiri, menatapnya dengan tatapan, aku bisa membunuhmu tanpa senjata. Keluarlah sebelum aku buktikan. Rick tertawa keras. Santai, bro, aku pamit dulu. Biar kalian punya waktu berdua, ingat hati-hati. Begitu Rick keluar, suasana apartemen kembali tenang. Hanya suara jam dinding dan hujan ringan di luar jendela. Raka berdiri sejenak di ruang tamu, memandangi pintu kamar yang terbuka sedikit. Tanpa sadar, langkahnya bergerak mendekat. Avalanche tertidur di ranjang, selimutnya naik sampai dada. Rambutnya berantakan, tapi wajahnya terlihat damai. Raka berdiri di ambang pintu cukup lama, hanya memandangi. Ia kemudian berjalan pelan ke meja kecil di samping ranjang, menaruh segelas air putih dan obat yang tadi diberikan Arik. Tangannya sempat menyentuh dahi Avalanche untuk memastikan suhu tubuhnya masih hangat, tapi tidak separah tadi.
Wajahnya melunak. Kau ini, mengapa bikin orang khawatir? Raka menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum kecil. Ia berbisik pelan, seolah takut membangunkan gadis itu. Cepat sembuh, ya? Evelyn, aku nggak suka kalau kau diam begini. Acara pertunangan kita 1 minggu lagi. Ia lalu berbalik dan duduk di kursi dekat jendela, menatap kota Jakarta yang mulai gelap. Sementara bayangan Evelyn tertidur di balik cahaya lembut lampu kamar. Dan malam itu, tanpa ia sadari, seorang pria yang biasa dihormati karena dingin dan rasional, duduk diam menjaga seorang gadis yang sedang tidur. Dengan senyum lembut yang bahkan ia sendiri tidak sadar telah muncul di wajahnya.